Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin sering mendengar sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa dengan landasan keimanan dan murni mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah adalah keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Namun kaum muslimin, ketika kita lebih dalam menghayati hadis ini, kita akan memahami bahwasannya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar tawaran. Ampunan Allah di bulan Ramadan bukan sekedar keistimewaan yang kalau kita ambil kita mendapatkan keutamaan, dan kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan keutamaan. Bukan sekedar hanya tawaran seperti itu. Akan tetapi ampunan Allah di bulan Ramadan adalah target yang harus kita gapai ketika kita hidup di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu qabla an yughfara lah." Sungguh celaka seseorang. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis ini adalah doa dari malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah seseorang yang dia masuk di dalam bulan suci Ramadan, kemudian lewat darinya bulan suci Ramadan, qabla an yughfaralah, sementara dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menghayati kata-kata tidak diampuni oleh Allah, berarti orang tersebut belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini dikategorikan adalah orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Bukan hanya orang yang tidak mendapatkan keistimewaan ampunan, tapi termasuk orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang mendapatkan ancaman siksa di neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ampunan Allah di bulan Ramadan adalah target yang harus kita gapai selama kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Kita khawatir kita termasuk di dalam kategori yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mereka celaka karena tidak bisa memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Bahkan doa ini pun diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam sejarah kehidupan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah mengucapkan atau mengamini satu doa keburukan bagi umatnya. Bahkan ketika beliau berdakwah di Taif, dizalimi oleh orang-orang Taif, kemudian ditawari oleh malaikat penjaga gunung, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau saya timpakan dua gunung ini kepada mereka penduduk Taif." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. "Tidak, wahai malaikat, karena saya berharap di antara keturunan mereka nanti akan tumbuh generasi yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun." Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap kebaikan. Akan tetapi mengapa dalam urusan orang yang berpuasa tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doa malaikat Jibril untuk keburukan mereka, untuk kecelakaan mereka. Ini kalau kita lihat, kalau tidak saking parahnya seseorang, di mana pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, jerat-jerat syaitan diikat, dibelenggu, akan tapi dia tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar merugi, melalaikan hak dirinya, melalaikan hak Allah, melalaikan hak yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaannya untuk dirinya.
Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai sebenar-benar derajat ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.